如今已有星辰图傍身，降龙殿，此间之事便已了结。护体只差最后一件。玉洞想着瓜分罗家地盘，可实力蠢蠢欲。这是最后一天，罗夫人。接下来就交给我吧。若不给我一个完美答案，告诉你们的家主践踏王，他陨落，但我不介意答复。 Halo kalian semua, selamat datang di channel Donghua Singkat. Bagaimana kabar kalian semua? Mimin harap kalian semua baik-baik saja. Dan pada video kali ini kita akan membawakan konten spoiler dari serial Donghua Soulstar episode ke-197, yang dimana pada cerita sebelumnya Lo-Fong mengikuti ujian dari Menara Bintang sampai ribuan tahun, yang secara bersama juga keluarganya Lo-Fong sedikit mendapatkan masalah dari keluarga Rose yang berisikan Brolin dan juga suaminya yang ingin merebut kekayaan Lo-Fong karena mereka kira Lo-Fong yang telah tewas akibat Lo-Fong yang telah menghilang ribuan tahun. Singkatnya pun Lo-Fong telah berhasil menyelesaikan ujian tersebut dengan Lo-Fong juga bertemu dengan guru besarnya yaitu Zhou Shan yang memberikan ucapan selamat kepada Lo-Fong atas keberhasilan Lo-Fong melewati ujian Menara Bintang dan menjadi pemilik baru dari Menara Bintang. Dan Lo-Fong juga diberikan warisan dan itu merupakan inti cerita pada cerita sebelumnya. Kalau gitu pun sekarang langsung saja kita masuk ke bagian cerita terbaru. Cerita ini berlanjut dengan Lo-Fong yang mendapatkan dua harta utama dari Zhou Shan. Yang pertama adalah Menara Bintang, yang dimana harta ini untuk tujuan memperkuat mentalnya Lo-Fong seperti kekuatan jiwa, kemauan, dan juga kesadaran. Dan untuk harta kedua adalah Armor Angkatan, yaitu untuk memperkuat tubuh fisik. Jadi kedua ini akan memperkuat fondasi kekuatan utama Lo-Fong. Menara Bintang menjadi peningkatan kekuatan mental, dan sedangkan Armor Angkatan untuk peningkatan dari tubuh fisik. Zhou Shan juga menjelaskan buku manual 9 jilid ataupun warisan Yansen, yang dimana harta tersebut adanya 5 token yang berisikan 9 jilid. Dan untuk Lo-Fong sekarang ia telah memiliki 2 token dan juga telah menguasai 2 jilid. Dan Zhou Shan memberitahu jika Lo-Fong bisa menguasai 3 jilid, maka kekuatan tubuh manusia Lo-Fong akan bisa melampaui kekuatan dari tubuh tanduk emas. Dan jika Lo-Fong bisa menguasai penuh 9 jilid ini, maka kekuatan Lo-Fong akan bisa melebihi dari Dewa Binatang, yang akan membuat tubuh manusia Lo-Fong menjadi tubuh yang sangat kuat dibandingkan dari tanduk emas maupun Dewa Binatang. Zhou Shan juga memberitahu alasan kenapa ia membuat teknik tersebut, yang dimana tujuannya adalah untuk ras manusia bumi yaitu Lo-Fong bisa mengungguli kekuatan seperti Dewa Binatang, yang dimana Dewa Binatang sendiri merupakan makhluk individu yang tidak bisa reproduksi ataupun melanjutkan keturunan, tetapi memiliki kekuatan bawaan, yaitu kemunculan utamanya di ranah dari Universe Master, yaitu kekuatan setara dengan penguasa kota Primal. Jadi makhluk Dewa Binatang ia lahir langsung kekuatan setara dengan penguasa kota Primal. Dan tujuan teknik 9 jilid dan juga Lo-Fong adalah untuk bisa menyaingi kekuatan dari Dewa Binatang. Zhou Shan juga menunjukkan sebuah jutaan tetesan cairan yang berwarna-warni, yang Zhou Shan menjelaskan kalau cairan tersebut dipersiapkan untuk ras manusia planet bumi, dan Lo-Fong yang akan menjadi pemandu mereka semua untuk mengelola cairan warna-warni ini, melatih para anggota manusia ras bumi untuk bisa meningkatkan kualitas mereka, yang bahkan jika Lo-Fong bisa benar melatih mereka, maka mereka akan bisa menyamai atau bahkan melampaui dari ras Yansen, yang artinya ras manusia planet bumi tidak akan menjadi ras manusia yang lemah lagi, melainkan menjadi ras elit. Bahkan saking elitnya, ras manusia planet bumi akan menjadi ras unik sendiri yang tidak tergolong lagi sebagai ras manusia, tetapi sebagai ras yang berbeda yang mungkin bisa disebut sebagai ras bumi. Jika Lo-Fong bisa mewujudkannya, maka dari ras 4 puncak akan tambah satu ras puncak lagi, yaitu ras bumi. Dan untuk sekarang ras bumi masih menjadi satu kesatuan dengan ras manusia. Lo-Fong yang mendengar itu menjadi sangat lega karena ini merupakan tujuan
tujuan utama Lo Fong yaitu untuk melindungi planet bumi. Jika planet bumi telah memiliki golongan ras yang berbeda dengan ras manusia, berarti Lo Fong tidak perlu lagi khawatir dengan kondisi planet bumi, yang karena planet bumi akan bisa mengurusi diri mereka sendiri. Dan dari semua cairan tersebut, potensi kekuatan dari ras planet bumi akan menjadi sangat besar, seperti bisa memiliki 1 juta ranah penguasa sektor, 100.000 ranah Undying, 10.000 ranah Kaisar Puncak, dan 1.000 ranah Universe Vulnerable, yang artinya peningkatan ini benar-benar akan menjadi peningkatan yang sangat besar dari planet bumi untuk menjadi ras bumi yang menjadi ras puncak dari 4 ras lainnya. Tetapi Zhao Shan juga menjelaskan bahwasanya proses ini tidak instan, artinya masih ada proses yang harus dilalui secara mandiri oleh para penduduk dari planet bumi, yang prosesnya menyakitkan dan juga adanya kegagalan yang bisa membuat orang tewas. Jadi tidak secara instan, tetapi harus melewati proses yang berat. Tetapi Zhao Shan juga memberikan hadiah lainnya kepada Lo Fong, yaitu peningkatan dari kekuatan jiwa general, yang kekuatan tersebut diberikan kepada 2 tubuh Lo Fong, yaitu tubuh manusia dan juga tubuh tanduk emas, yang intinya untuk peningkatan kekuatan mental. Dan untuk tujuan Lo Fong kepada planet bumi untuk menjadi ras bumi, Lo Fong sadar dirinya masih belum bisa untuk mewujudkan hal itu dalam waktu dekat. Jadinya Lo Fong ingin melakukan peningkatan dari planet bumi di lain waktu dirinya telah siap. Setelahnya pun Zhao Shan mengajak Lo Fong untuk berkeliling melihat menara bintang, yang di sana Zhao Shan juga menjelaskan walaupun menara bintang ini merupakan harta yang ia buat, tetapi adanya berbagai unsur yang misterius yang tidak diketahui oleh Zhao Shan juga, yang membuat menara bintang ini ada beberapa bagian yang di luar kendalinya Zhao Shan. Dan hal itulah juga yang akan memberikan tantangan bagi Lo Fong untuk bisa menguasai penuh dari menara bintang ini, yang dengan kekuatan Lo Fong sekarang, Lo Fong masih belum sanggup untuk mengendalikan penuh menara bintang. Dan Zhao Shan menyarankan bagi Lo Fong untuk Lo Fong menguasai dulu keseluruhan dari 9 teknik jilid, dan jika Lo Fong bisa mencapainya, maka bagi Lo Fong sudah bisa untuk mengendalikan menara bintang, yang bahkan serangan terlemah dari menara bintang akan bisa untuk menundukkan para ranah Universe Vulnerable dengan sangat mudah. Tetapi karena kekuatan Lo Fong sekarang masih belum bisa untuk mengendalikan menara bintang ataupun armor angkatan, di sini pun Lo Fong akan diberikan harta yang lebih kecil untuk bisa Lo Fong gunakan. Walaupun harta ini lebih kecil, tetapi termasuk dengan harta tingkatan tinggi, yang dimana harta itu disebut sebagai peta bintang, yang berguna untuk menyimpan harta bintang tersegel sampai 100.000 bintang tersegel, yang jika Lo Fong bisa menyerap bintang tersegel pada peta bintang ini sampai 100.000, maka Lo Fong akan bisa untuk menggunakan kekuatan sejati dari peta bintang ini. Dan juga peta bintang ini merupakan harta yang fleksibel. Lo Fong bisa menyatukan dengan teknik serangan ataupun teknik hukum. Jadi peta bintang ini akan bisa menyesuaikan teknik apa yang Lo Fong ingin gunakan, teknik serangan ataupun teknik pemahaman hukum. Tetapi karena terbatasnya kemampuan Lo Fong disarankan untuk mengambil 10.000 bintang tersegel saja pada peta bintang ini, yang setidaknya sudah sangat bisa untuk membantu Lo Fong bertahan hidup. Dan Zhao Shan juga menyarankan kepada Lo Fong untuk tidak mengotak-atik menara bintang pada Lo Fong yang sekarang, karena jika Lo Fong membawa pergi menara bintang ini, maka kemungkinan besar banyak orang telah mengetahui menara bintang yang telah memiliki pemilik baru, yang menandakan bakalan ada perebutan harta besar-besaran, yang bahkan tidak hanya ranah Kaisar, Universe Vulnerable ataupun Universe Master, bahkan kekuatan yang setara dengan Zhao Shan juga akan memperebutkan harta ini. Jadinya persaingan harta dari menara bintang akan sangat menjadi ancaman besar. Dan Lo Fong disarankan baru diperboleh mengakui menara bintang ini merupakan harta miliknya ataupun membawanya pergi waktu Lo Fong telah berada di ranah Universe Master, yaitu ranah seperti penguasa kota primal. Setelahnya Lo Fong bertanya bagaimana dirinya bisa menemukan 3 token fragmen dari teknik manual 9 jilid. Zhao Shan menjelaskan ketiga fragmen tersisa yang Lo Fong belum dapatkan sekarang berada di wilayah yang berbahaya di alam semesta, yang untuk fragmen ketiga seharusnya Lo Fong masih bisa untuk merasakan keberadaannya, tetapi untuk fragmen keempat dan juga fragmen kelima Lo Fong harus mendapatkan peningkatan ranah dulu, yang dimana jika Lo Fong ingin mendapatkan fragmen keempat maka Lo Fong harus menerobos ranah Undying, dan untuk fragmen kelima maka Lo Fong harus menerobos Universe Vulnerable. Dan setelahnya Zhao Shan menganggap tugasnya telah selesai untuk memandu Lo Fong, yang setelahnya pun Zhao Shan pergi meninggalkan Lo Fong. Dan setelahnya
Setelahnya Putih juga pergi meninggalkan Lo Fong yang membuat Lo Fong pun hanya tersisa sendirian. Setelahnya Lo Fong pun mencoba untuk mengetes hartanya yaitu peta bintang yang di sini walaupun Lo Fong telah memiliki kapasitas untuk bisa mengambil 10.000 bintang tersegel, tetapi di sini Lo Fong hanya mengambil 100 bintang tersegel saja. Serta Lo Fong merubah nama peta bintang menjadi diagram bintang. Yang diagram bintang itu Lo Fong mengisi teknik pertama dengan teknik cakaran merobek langit yang intinya penggunaan dari diagram bintang seperti sebuah gulungan serangan yang pondasi kekuatannya berasal dari bintang tersegel. Dan daripada kalian pusing bagaimana penggunaan dari diagram bintang ini, kita lihat saja di versi Donghuanya besok. Dan untuk kekuatan mentalnya Lo Fong, kini kekuatan mentalnya sudah berada di tahapan puncak. Yang awalnya kekuatan mentalnya Lo Fong tidak terlalu kuat dibandingkan dengan serangan fisiknya, tetapi sekarang kekuatan mental Lo Fong telah meningkat sangat pesat karena hadiah sebelumnya dari Zhao Shan, yaitu hadiah dari jiwa general dan juga tambahan dari menara mutiara dari menara bintang, yang intinya membuat kekuatan mentalnya Lo Fong setara dengan Kaisar Puncak. Dan berkat semua peningkatan ini, Lo Fong memiliki sebuah kemampuan spesial yang sebelumnya tidak dimiliki, yaitu sebuah kemampuan teleportasi. Dan juga kemampuan teleportasi ini bisa dilakukan sebuah modifikasi untuk penyelamatan hidupnya Lo Fong. Yang jadi seperti ini, Lo Fong kehidupan intinya adalah inti tanduk emas, yang inti kehidupan tersebut bisa dipindahkan ke tiga tubuhnya Lo Fong, yaitu manusia, tanduk emas, dan juga klan Mosha. Dan inti tanduk emas ini bisa dilakukan teleportasi, yang artinya jika Lo Fong berada di kondisi yang terdesak, maka Lo Fong bisa menggunakan tubuh manusia sebagai umpan, dan Lo Fong bisa memindahkan inti kehidupannya di dalam klan Mosha yang lalu teleportasikan ke tempat yang jauh, membuat inti kehidupan Lo Fong selamat, dan hal ini tidak akan diketahui oleh pihak musuhnya Lo Fong. Dan berbeda yang dulu, Lo Fong tidak memiliki kemampuan teleportasi, yang walaupun inti kehidupan Lo Fong dipindahkan ke klan Mosha, maka klan Mosha akan masih bisa terdeteksi oleh pihak musuh yang membuat Lo Fong masih bisa dikejar. Tetapi karena sekarang memiliki teleportasi, maka Lo Fong bisa pergi kemanapun tanpa terdeteksi. Yang juga karena teleportasinya berasal dari dunia internalnya Lo Fong, maka teleportasi ini tidak bisa dihentikan walaupun dengan hukum ruang. Jadinya Lo Fong sama sekali tidak bisa dihentikan jika ia ingin kabur pada situasi yang mendesak. Dan setelahnya pun Lo Fong ingin melihat keluarganya, yaitu dengan Lo Fong membuka pesan virtual yang di sana Lo Fong dibuat kaget karena banyak sekali pesan virtual yang masuk ke dalam kontaknya, yang seperti berasal dari penguasa kota Primal dan juga Master Truyan serta teman-teman Lo Fong lainnya. Dan untuk keluarganya Lo Fong, Luo Ping mengirimkan pesan 18 kali, Luo Hai pesan 21 kali, Luo Hua pesan 3 kali, ayahnya pesan 3 kali, ibunya pesan 83 kali, dan sedangkan Susin sampai 38.000 kali. Pesannya sangat banyak sekali dari sang istri yang merindukan suaminya. Lo Fong langsung mengabaikan semua pesan lainnya dan mulai membaca pesan dari sang istri, yang pesan tersebut berisikan tentang catatan harian Shushin. Yang dari catatan tersebut Lo Fong menyadari bahwasanya istrinya telah melalui kehidupan yang berat selama dirinya menghilang. Rasa khawatir dan juga suka duka tertulis di dalam pesan tersebut, yang seketika membuat Lo Fong merasa bersalah dan juga sedih karena ia sadar ia telah membiarkan istrinya melewati kehidupannya sulit. Lo Fong pun dengan segera pulang ke rumah untuk menemui keluarganya. Yang setibanya Lo Fong di rumah, Lo Fong bertemu dengan Luo Ping, yaitu anaknya Lo Fong yang mengikuti jejak sang ibu sebagai pebisnis. Lo Ping, 你妈妈呢？ 爸，你终于回来了。 Yang kedatangan Lo Fong kembali membuat Lo Ping menjadi sangat bahagia karena melihat sang ayah yang ternyata masih hidup setelah ia berpikir ayahnya telah tiada. Lo Ping juga melaporkan situasi dari bisnis keluarga mereka yang bisa dibilang sekarang berada di situasi yang cukup mendesak karena bisnis keluarga mereka yang sudah melesat sangat tinggi di seluruh alam semesta, yang membuat bisnis mereka banyak dilirik oleh kekuatan besar dan ingin untuk merebut bisnis mereka. Dan sang ibu yaitu Susin sedang berjuang untuk mempertahankan bisnis tersebut, yang bahkan sekarang Luo Ping memberitahu bahwasanya Shushin masih berada di sebuah rapat bersama dengan keluarga Ross untuk mempertahankan bisnis mereka dari desakan keluarga Ross yang dipimpin oleh Kaisar Jianta yang merupakan suaminya Brolin.
Hal ini membuat Lo Feng kesal dan langsung pun Lo Feng bersama dengan Brolin pergi menuju ke lokasi dari rapat Shushin bersama dengan keluarga Rose. Yang di sana Lo Feng melihat istrinya mendapatkan tekanan dari keluarga Rose yaitu Brolin dan juga Kaisar Tianjin yang mencoba untuk menguasai harta keluarga mereka. Yang di sana pun dengan kekuatan mental Lo Feng yang telah diperkuat dari warisan sebelumnya langsung memberikan tekanan kepada seluruh anggota keluarga Rose yang berada di sana, yang seketika membuat seluruh anggota keluarga Rose menjadi sangat kaget. Yang di sana Lo Feng langsung memberikan ancaman, siapapun yang berani menggertak keluargaku maka aku akan memusnahkan seluruh keluarga tersebut, yang dimaksud adalah keluarga Rose. Hal ini pun seketika membuat keluarga Rose kaget dan juga ketakutan karena ternyata Lo Feng yang masih hidup dan hadir di rapat ini. Mereka dengan ketakutan langsung mematuhi perintah Lo Feng dengan mereka yang tidak mengganggu keluarga Lo Feng lagi. Dan setelahnya pun keluarga Rose meninggalkan lokasi rapat dan Shushin yang melihat kehadiran Lo Feng ia langsung memeluk Lo Feng dengan bahagia dan juga mata yang berkaca-kaca. Lo Feng meminta maaf atas dirinya yang menghilang, tetapi Shushin menjawab selama Lo Feng kembali maka itu sudah sangat cukup bagi Shushin. Tetapi untuk pembahasan konten spoiler dari serial Donghua Solesar episode ke-197 sampai di sini dulu. Dan seperti biasa Mimin mengingatkan kalau cerita ini merupakan dongeng fiksi yang hanya bertujuan sebagai penghibur saja yang berasal dari karangan novel. Dan terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan video kali ini bisa beri like serta subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya. See ya! 如今你有星辰图榜神降龙典，此间之事便已了结，护体只差最后一件。玉洞想着瓜分罗家地盘，可实力蠢蠢欲。这是最后一天，罗夫人。接下来就交给我吧。若不给我一个完美答案，告诉你们的家主践踏王他陨落，那我不介意答复我。